Banis. Sehat, alhamdulillah. Tidak ada kendala Pak Nanang dalam 1 bulan terakhir. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oke. Pak Nanang, mohon izin hari ini saya ke sekolah panjenengan dalam rangka supervisi akademik. Saya akan mengobservasi panjenengan mengajar di kelas. Namun sebelumnya kita lakukan observasi dulu ya Pak Nanang. Alhamdulillah Pak Nanang sudah mengirimkan modul atau RPP ke saya. Kemudian setelah saya cek, alhamdulillah sudah sangat bagus dan sudah paling yang terbaru ya modulnya yang ringkas sekali sesuai prinsipnya kurikulum merdeka. Intinya sudah memenuhi 3 aspek Y, di mana ada tujuan, langkah-langkah dan asesmennya. Secara umum sudah bagus. Kemudian untuk persiapan, nah dalam rangka mengajar ini hal-hal apa saja yang sudah dipersiapkan Pak Nanang? Saya sudah mempersiapkan hal terkait dengan perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan di dalam perencanaan itu kemudian saya menyusun daftar kebutuhan apa yang akan saya sediakan untuk peserta didik, terutama di sumber belajarnya. Dan saya sudah membuat PowerPoint, kemudian juga perlengkapan untuk kegiatan peserta didik di situ. Jadi panjenengan itu membuat wishlist ya, kira-kira apa saja ini yang harus saya persiapkan sebelum saya mengajar. Nah, ini direncanakan Pak Nanang akan mengajar kelas apa Pak Nanang? Kelas 4B. Kelas 4B untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. PAI, karena Pak Nanang guru PAI di sekolah ini. Oke. Terkait dengan tujuan pembelajarannya Pak Nanang, tujuan pembelajarannya untuk pembelajaran kali ini terkait dengan apa? Tujuan pembelajaran kali ini dengan menerapkan metode exchange group atau saling bertukar informasi antar kelompok, itu saya bermaksud untuk menyampaikan materi tentang usia balik. Tujuannya agar peserta didik itu nanti di akhir pembelajaran mampu menjelaskan tentang konsep balik untuk laki-laki dan perempuan, dan kemudian kewajiban seorang yang sudah balik atau menafsir seperti apa. Yang ketiga, peserta didik juga mampu menjelaskan tentang setelah mengalami junub atau mandi besar atau jenabah itu bisa menjelaskan itu. Oke, berarti intinya tujuan pembelajarannya adalah konsep balik untuk laki-laki dan perempuan. Baik. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Pak Nanang capai? Area pengembangan diri yang saya ingin capai itu kemampuan saya memberikan instruksi yang positif dan adaptif kepada peserta didik, agar peserta didik itu bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan tidak berulang kali. Jadi tidak mencari bahasa-bahasa yang lugas sehingga tidak bahaya peserta didik. Fokus saya sebenarnya di situ. Oke. Jadi yang lugas, yang mudah dicerna untuk bahasa anak-anak gitu ya Pak Nanang ya. Oke, baik. Nah, Pak Nanang terkait dengan pembelajaran nanti gitu. Nah, ini juga saya sudah sedikit membaca-baca dari bukunya. Nah, strategi apa saja yang direncanakan Pak Nanang yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti? Strateginya saya membuat pembelajaran yang kolaboratif, artinya membentuk kelompok peserta didik. Kemudian di situ kelompok peserta didik melakukan kerjasama. Setelah menemukan informasi yang dicari, kemudian peserta didik melakukan transfer informasi itu kepada kelompok lain. Semacam itu yang strategi yang saya buat. Transfer ilmu ya. Saya izin berbahasa boleh ya? Mohon maaf, saya alergi debu juga kadang, terus kalau ada bau asap itu gampang terpancing untuk batuk. Oke. Nah, bagus sekali strategi yang akan diterapkan Pak Nanang. Nah, apabila dikaitkan dengan modul sebelumnya, pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, pembelajaran sosial emosional, adakah hal-hal yang akan digunakan Pak Nanang dalam pembelajaran kali ini rencananya? Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi saya berusaha untuk memenuhi diferensiasi sumber belajar peserta didik atau kontennya. Jadi di situ saya mengajak peserta didik untuk mencari informasi dari buku
menambahkan beberapa konten seperti adanya PPT, kemudian ada buku, juga ada properti yang disiapkan untuk anak-anak yang produk. Kemudian untuk produknya anak-anak dibebaskan untuk memilih minat terhadap materi yang disajikan. Nah, luar biasa ya Pak Nanang. Kemudian Pak Nanang terkait dengan KSE yang ingin dimunculkan, pembelajaran sosial emosional, adakah rencana yang akan digunakan dalam pembelajaran kalian? Saya ingin membaca kesempatan itu terlebih dahulu untuk fokus dengan cara membaca Asmaul Husna bersama-sama. Oh baik, itu untuk memantik kesadaran dirinya. Oh luar biasa. Jadi dengan pembiasaan Asmaul Husna. Ya, jadi salah satunya adalah dengan Asmaul Husna. Nah untuk KSE yang lain misalkan, dengan cara apa Nana kira-kira menggali keterampilan dalam pembelajaran? Untuk proses prakteknya itu saya ingin peserta didik itu bisa berrelasi dengan anak, cara saling bekerja sama kelompok itu, kemudian juga saling beri waktu untuk melaksanakan tugas yang saya berikan, tugas kelompok itu dengan memberi waktu, jadi mereka bisa belajar manajemen dirinya di sana. Oke. Jadi ada relasi manajemen diri dan kesadaran diri, luar biasa. Nah ini sepertinya Pak Nanang sudah sangat siap untuk diobservasi. Nah ketika Pak Nanang menilai diri sendiri, mengukur tingkat kesiapan Pak Nanang ini berapa persen kira-kira tingkat kesiapan Pak Nanang? Siapnya sekitar 90%. 90% ya, alhamdulillah, luar biasa Pak Nanang. Semoga nantinya lancar ya Pak Nanang dalam prosesnya. Terima kasih Pak Nanang, kita bertemu di kelas. Terima kasih Di Pak Nanang ya, biar tidak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Tadi setelah selesai istirahat, sudah selesai makan dan minumnya, kita doa bersama dulu. Doa selesai makan dan minum. Sebelum pembelajaran, coba disiapkan dulu ini. Sudah siap buku-bukunya, buku pembelajaran? Belum dikeluarkan. Siapkan dulu semuanya. Apa ambil? Ya, anak-anak ya. Di hari Kamis pembiasaannya adalah Asmaul Husna. Sebelum belajar agama, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu anak-anak. Ya, hati, relax, kita membaca bersama-sama. Pandangan pusatkan perhatian di yang sini ya, lihat. Oke, lihat Mas. Fokus ya, lihat. Ya, kita bersama-sama pelan saja, tidak usah pakai suara yang keras. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari,
Tadi sholat zuhur. Ada yang belum sholat zuhur? Ya. Bagaimana sholat subuhnya? Tadi ada sholat yang bolong sholat subuhnya. Kenapa? Kenapa? Jam 7. Jam berapa? Masa bisa bangun bisa loh bang? Sholat, ayo sholat bagus. Oke, sholat itu kewajiban umat Islam. Boleh nggak umat Islam bersolat? Ada nggak larangan untuk sholat? Ada. Apa enggak masuk? Buat orang Kristen ya, iyalah. Oke. Ada nggak seorang Muslim, ya nih, tapi tidak boleh sholat? Ada nggak? Ada. Apa? Yang orang haid. Oke. Orang haid. Nah, orang haid itu apa? Ada yang tahu haid itu apa? Loh, ini bahasa haid. Haid ini bahasa. ODGJ. Haid apa? Wanita yang mengeluarkan darah atau sekalian tepuk tangan. Oke. Itu tandanya apa sih, Mas? Tanda wanita sudah dewasa atau balik. Nah, tahu nggak itu yang akan kita pelajari hari ini? Kita sudah tahu. Kita kan sudah belajar kemarin, ya kan? Sekarang kita sampai di pelajaran usia balik atau dewasa. Oke, anak-anak. Oke, sambil menunggu anaknya membuka, silakan dibuka. Bab 4. Halaman sudah. Halaman sudah. Tentang usia dewasa. Ini anak-anak ya, tolong diperhatikan di sininya, silakan. Wilayahnya, perhatikan dulu, benar. Ya, kita akan belajar tentang usia balik ya. Ingat, ini keyakinan kelas kita. Di kelas ini saling menghormati. Antar teman, antar kepada guru juga saling menghormati, jangan mengganggu, jangan melanggar aturan setiap ya. Kemudian saling mendukung dalam belajar. Kalau ada temannya yang nggak bisa bagaimana? Pelajari, ya. Terus semangat untuk belajar. Tujuan pembelajaran kita
nanti kita belajar setelah pembelajaran ini selesai, nanti anak-anak harapkan kalian bisa menjelaskan tentang tanda-tanda balik untuk laki, kemudian dan perempuan. Yang kedua, menjelaskan kewajiban muslim yang sudah balik. Kemudian yang ketiga, tata cara mandi bisa. Kalian bisa menjelaskan itu. Maka betul, Pak Nanang bentuk berapa kelompok ini? Berapa kelompok? 3 kelompok. Kita bagi nanti akan membahas hal tersebut. Kelompok 1 membahas tentang tanda-tanda balik. Kelompok 2 membahas tentang kewajiban muslim seorang yang sudah balik. Kelompok 3 akan menjelaskan tentang tata cara mandi besar. Sudah ingat? Kelompok 3 akan belajar tentang, kelompok 2 akan belajar tentang menjelaskan kewajiban muslim yang tidak balik. kelompok 1 akan menjelaskan tentang. Oke, sudah ya. Oke, nanti setelah ini, sebelum tugas ini dilaksanakan oleh kelompok, coba angkat tangan ke atas seperti ini. Konsentrasi, matanya dipejamkan. Dibayangkan wajah teman satu kelompok. Hitungan ketiga nanti telunjuknya mengarah kepada teman yang paling pantas atau cocok dijadikan ketua. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah ketemu. Kelompok 1 ketuanya Almina. Kelompok 2 ketuanya Ratu. Kelompok 3 ketuanya Emil. Oke, untuk Mas Emil tolong pindah ke sini. Biar gampang keluarnya. Ya. Sudah ya? Sekarang silakan maju ke depan untuk ketua kelompoknya. Silakan. Yang dibahas adalah tentang ya, kita balik. Nanti kami cari Oke, nanti setelah ini kalian belajar sesuai sama tadi. Kemudian kalian duduk di panggung. Instruksi dari Pak Nanang sudah saya sampaikan di kelompoknya. Sekarang selanjutnya adalah mengerjakan tugas yang sudah disampaikan Pak Nanang kepada ketua kelompoknya. Ya, saya beri waktu. Oke, siap ya, saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan itu. Nah, oke. Mandi besar seperti di buku ini kalian cari informasinya di sini. Nah, ini ya. Nomor berapa keluarnya? 63. Kalian
waktunya ya. Waktunya cukup ya. Boleh kalian baca.
boleh. Lihat, di sana lihat. Kamu boleh ilustrasi boleh. Apa itu? Masuk. Tangan. Bisa. Bisa. Lucu ya?
Maju, ayo,
satu yang menghias boleh, yang lain duduk tertib. Kita dulu sebentar, break. Nanti yang kalah yang maju masing-masing dulu. Aku mau nanya. Oke, silakan yang bertugas satu aja yang lanjutkan, yang lainnya duduk dulu. Oke, yang lainnya siap konsentrasi. Yang kalah dalam permainan ini nanti konsentrasi dulu. Siap ya? Kenapa? Silakan dulu, masukkan semuanya. Oke. Satu aja, dua aja. Saya ikut game. Saya ikut game. Ya. Oke, siap ya? Oke. Satu konsentrasi. Satu konsentrasi. Oke, bagus. Sekarang kalau Pak Nanang bilang satu, tepuk. Bukan. Tepuk 2 kali. Pak Nanang bilang satu, 2 kali. Kalau Pak Nanang bilang sudah dengar? Ambil waktunya sudah habis. Ya weh, lanjutkan. Weh, kalian dah penting. Loh. Ini yang ikut, Rehan ikut, nanti ikut biar nama sama yang bilang saya. Ikut, oke. Satu tepuk. Dua tepuk. Satu. Dua tepuk. Tiga. Tiga. Tidak ada. Tepuk. Oke, kembali siap konsentrasi Rehan. Ayo. Oke. Satu tepuk. Dua tepuk. Tiga tepuk. Oke, siap. Satu. Tiga. Bagus. Yes, latihan lagi, konsentrasi. Satu. Dua. Tiga. Oke ya, kita sepakati ya. Yang kalah yang presentasi dulu, siap? Yang kalah ini maju dulu, presentasi dulu. Oke ya, siap ya? Oke, tepuk satu. Oke, sorry salah. Oke. Tepuk dua. Tepuk tiga. Yang presentasi adalah kelompok balik. Silakan. Temanmu akan mempresentasikan Oke, silakan. Tentukan siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tanda-tanda waktu kita sudah balik. Yang dari laki-laki dan berpindah hidup. Laki-laki biasanya kalau sudah balik dia akan mimpi basah dan bulannya tumbuh jagung. Dan kalau perempuan tanda baliknya adalah dia haid.
Dadah besar. Itu saja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok dewasa, mungkin dari kelompok kepala. Silakan tanya. Mau tanya katanya gitu. Ya, ya. Silakan. Dadah besar. Taruh ke sini, nah itu namanya dadah besar. Tunggu jam. Campurin lu. Aku cemburu. Asik. Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi. Nanti di kamera, nanti di kamera. Oke, selanjutnya ya presentasi adalah dari kelompok muka lagu. Silakan maju ke depan, perhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi dari kelompok balik. Saya tanya. Cici tanya? Enggak. Kelompok balik. Katanya ini mau tanya, Pak. Enggak. Ayo Farid. Ya. Apakah waktu sebelum kita balik kita juga harus wajib seperti itu? Iya. Ya, adik. Emir Pak. Ya Pak. Iya. Misalnya orang balik. Iya. Ibu tuh. Ya. Silakan kemarin tanya. Ada lagi?
kelompok pekalongan. Terakhir, ayo Mas. Ayo Mas, beri waktu selesai presentasi, boleh nanti ditambahin. Siap-siap memberi tanggapan. Siap-siap memberi tanggapan. Silakan yang jalan kelamin dengan tangan kiri. Cara membersihkan tangan yang digunakan sana atau pakai sabun. Silakan mau komentar ini. Misalnya pakai jelek. Iya. Betul, Pak. Gimana? Ada yang mau komentar? Ya, silakan. Matahari ini jelek. Siapa yang ada yang sampai ayo. Sudah. Harus saling mendukung, Mas. Dengar keyakinan kelas kita. Ayo, silakan yang kira. Gimana? Jawabannya ayo. Apakah mandi besar itu wajib ketika kita belum balik? Gimana? Tidak wajib ya, tidak wajib. Gimana jawabannya yang benar? Alasannya apa tidak wajib? Ayo, gimana? Wajib apa tidak wajib? Jangan wajib, gak wajib. Ada tadi. Ya, silakan. Ada lagi yang mau
konsentrasi. Oke, bagus. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, saya akan memperkuat ya. Anak-anak hanya menguatkan. Ini menyambut usia balik, perhatikan ya. Tanda-tanda balik. Jadi bayi sampai orang tua. Itu di tengah-tengah ada dewasa. Coba umur kalian sudah balik apa belum? Balik artinya adalah sampai. Balik diambil dari bahasa Arab artinya sampai. Secara ilmu fikih balik artinya adalah sampai pada umur dewasa. Kalau tanda-tanda ilmu balik menurut ilmu fikih, laki-laki sudah menstruasi, kalau perempuan sudah haid atau menstruasi. Kalau ilmu biologi yang disampaikan oleh teman-teman tadi seperti ini anak ya, yang tadi dicontohkan tadi seperti ini ya. Oke, ya ada suara lebih nyaring daripada sebelumnya. Nah ini perempuan, ini tanda-tanda sudah dewasa. Kalau laki-laki bumbunya dapur, tadi seperti itu betul. Nah ini ada mandi wajib. Tata cara mandi wajib pertama mencuci telapak tangan. Yang kedua mencuci alat kemaluan dulu ya. Terus mencuci tangan kiri dengan sabun. Kemudian berwudu dulu ya, berwudu. Setelah berwudu baru mandi. Nanti untuk lebih jelasnya minggu depan kita akan berlatih praktek mandi besar di sini. Yang enggak pakai gayung toh, pakai bajunya tetap siram. Nanti praktek saya praktekkan. Kalau mukallaf orang yang sudah balik dan wajib melaksanakan syariat atau perintah agama Islam. Seperti tadi yang ditulis, sholat fardu, puasa Ramadan, berbakti pada orang tua, menuntut ilmu. Oke, anak, waktunya habis. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi mandi besar, praktek mandi besar. Sebelum kita tutup ya, nanti ini Tanana minta tolong kalian tulis di sini, dibagi temannya ke kelompok satu-satu ya. Ini nanti kalian menulis refleksi minta umpan balik pembelajaran kita hari ini. Ditambah di buku tulisnya masing-masing. Untuk tugas individu, silakan tulis. Silakan tulis. Di situ nanti ditambah di buku masing-masing ya. Satu aja, satu. Menjawab tiga hal ini. Menjawab tiga hal ini. Satu, apa yang sudah kalian pelajari hari ini kalian tulis di situ. Beri nama dan kalian di situ langsung. Ya. Silakan ya. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Ditulis di buku apa seperti ini? Sendiri individu. Apa yang sudah dipelajari hari ini apa aja? Ingat, kalau memang butuh lagi, tak cukup, silakan mengatakan anak. Apa yang membuat kalian senang hari ini pelajaran? Ya,
Yuk, jawaban ini nomor 1. Apa yang kamu sudah belajar hari ini? Buat kalian senang nggak pelajaran hari ini? Langsung jawabannya saja. Ya, poin 1 boleh, nggak poin nggak pakai nomor nggak apa. Sambil menunggu ajan, sambil nulis. Setelah balik apa? Sampai dewasa balik Silahkan Kak Ito maju ke depan. Saya minta tolong perwakilan Ratu untuk membaca hasil tulisannya. Satu. Membacakan hasil refleksinya ya. Ini untuk kalian. Mengenal kewajiban setelah usia balik. Yang kedua, membuat peta konsep. Yang ketiga, sholat 5 waktu, menikah dan lain-lain. Silakan duduk. Siapa ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya di rumah? Almira, berani? Alifah, berani? Bakal jawabannya beda. Gak apa-apa. Loh, memang bagus beda. Bagus. Ada? Jangan takut salah, kita belajar. Oke, begini. Pak. Oke, Almira.
Bagus. Bali apa yang belajar? Oke, anak silakan waktunya habis. Sekarang di berkemas kita akan melanjutkan pelajaran di hari Kamis ke depan tentang praktik mandi besar dan kita dalam ngaji tentang orang tangannya dibalikan makanan lagi yang anu. Dibawa oleh ya, produknya dibawa ke kelompok, boleh ditambah hiasan minggu depan. Boleh dibawa nanti minggu depan bagus. Nggak usah dirubah. Ucapan alhamdulillah. Pelajaran hari ini kalian mendapat ilmu bermanfaat. Oke, kita doa bersama-sama. Doa sebelum doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Nanang sudah lega kah Pak Nanang sudah melakukan praktek pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, saya juga sudah lega, sudah mengobservasi Pak Nanang dan alhamdulillah hasilnya itu luar biasa nggih Pak Nanang nggih. Pak Nanang, tadi saya amati ketika masuk ke kelas perjalanan itu saya mengalami spesial momen hari ini. Baru sempat saya ceritakan. Jadi ketika saya berjalan di depan saya itu ada murid panjenengan berdua dengan muridnya. Kemudian dia itu tahu ada ruang kelas itu yang terbuka, terus dia berinisiatif untuk menutup pintu itu. Nah artinya di sini wah luar biasa, berarti anak ini apabila dikaitkan dengan modul panjenengan sebelumnya, berarti siswanya panjenengan itu sudah memiliki KSE, kesadaran diri terhadap oh iya kelas ini kan kosong terbuka, jadi dia tutup seperti itu. Berarti dengan kata lain panjenengan dan Bapak Ibu guru di sini sudah berhasil dalam memantik kesadaran anak-anak untuk peduli terhadap sekitarnya. Sama halnya dengan tadi di kelas, Pak Nanang luar biasa, muridnya panjenengan
3 yang nggak masuk, yang 1 Kristen. Oh, yang 1 Kristen, 3 tidak hadir. Jadi yang Kristen itu ketika pembelajaran agama Islam, Dia dia ada di pembelajarannya di perpustakaan Matan G. Ya, alhamdulillah Pak Nanang. Menurut Pak Nanang, pembelajaran yang dilakukan Pak Nanang hari ini apakah sudah sesuai dengan skenario pembelajaran yang direncanakan Pak Nanang? Alhamdulillah sudah sesuai, tapi ada beberapa hal yang masih belum bisa saya sebut sebagai kesempurnaan ya. Jadi ada beberapa hal yang di luar prediksi saya terkait dengan apa ya yang saya rencanakan, ternyata ketika nyampe di peserta didik ada hal yang baru. Ternyata mereka tidak sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan itu. Oke. Kejadian tidak terduga ya ketika kita mengajar di kelas. Secara umum saya menilai juga sudah sesuai dengan skenario yang panjenengan ceritakan di saya sebelumnya, pada saat kita berobservasi dan sesuai dengan langkah-langkah pada modul pembelajaran. Nah, Pak Nanang, tadi ada satu momen itu saya tertarik sekali Pak Nanang ketika di awal pembelajaran. Ada mantik sepertinya di sini yang sesuai dengan sampaikan untuk melatih kesadaran diri anak-anak. Kebetulan ini setiap hari tersebut, pembiasaannya adalah Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini memang rutin dibaca, sehingga saya lihat anak-anak sudah hafal, kemudian semangat. Di siang hari yang agak panas mereka tetap terlihat semangat gitu. Artinya di sini kalau menurut saya itu sangat efektif dalam memotivasi anak-anak dan membangkitkan semangat sebelum belajar. Untuk yang selain hari tersebut, apakah ada pemantik-pemantik lain yang biasanya panjenengan hadirkan sebelum pembelajaran? Kalau hari Senin itu biasanya mereka tahfiz, tahfiz. tanggal kemarin. Terus kemudian kalau hari Selasa itu dilaksanakan sholat duha, tapi sebelum belajar tadi jam 11 di masjid. Terus kalau hari Rabu itu salah satu dari kelas ini bergiliran tampil untuk membacakan. Kalau yang belum mampu membaca, kalau yang sudah mampu kultum. Gantian. Jadi ada 2 yang sudah bakat tadi, yang namanya Rabu yang sudah sore sampai di depan layar teks itu. Namanya membaca biasa, pokoknya yang penting ada teks, bisa menyediakan sendiri, bisa disediakan sendiri, mereka hanya baca maju di depan latihan untuk kultum itu. Kalau yang kemis Asmaul Husna, kalau yang Jumat besok itu surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Ya, hafalan tapi baca bareng bersama. Oh, baca bareng. Oke. Ya Pak Nanang. Jadi intinya kalau pada awal pembelajaran sekali menarik menurut saya, karena yaitu panjenengan sudah berhasil mengirim anak-anak pada zona alfa kesiapan belajar untuk masuk pada inti pembelajaran. Nah, pada bagian inti ini panjenengan menerapkan prinsip kolaborasi ya Pak Nanang ya, pengelompokan. Jadi saya lihat panjenengan bagi kelas itu menjadi 3 kelompok. Nah, Pak Nanang, hal yang ingin saya ketahui adalah berdasarkan apa Pak Nanang melakukan pengelompokan tersebut? Berdasarkan kemampuan peserta didik, bukan kemampuan yang sama, tapi yang berbeda-beda. Jadi dengan begitu saya harapkan yang mampu itu bisa membantu yang kurang bisa, terus yang kurang bisa itu bisa termotivasi lagi ketika melihat temannya yang lain yang bisa bekerja sama. Jadi memang saya bagi 3 itu memang ada beberapa orang yang saya anggap ini bisa punya jiwa pemimpin, ada jiwa mengendalikan, ada jiwa akademiknya, dan itu kan di situ aja sampai jadi satu. Dulu pernah itu sistemnya saya urut pakai absen, ternyata diskusinya tidak berjalan. Memang ada satu kelompok yang ketertarikannya bukan di situ, ketertarikannya di hal lain gitu. Akhirnya kemudian saya analisa lagi, ini harus membantu yang ini. Makanya di pihak kelas itu saya tekankan untuk saling mendukung dan saling membantu. Iya, betul sekali.
Nanang sebelum masuk ke inti panjenengan menggiring murid-muridnya panjenengan untuk meyakini dulu hal-hal yang sudah dilakukan keyakinan kelas G, termasuk salah satunya adalah saling mendukung. Jadi di sini ketika terjadi sesuatu di dalam kelas itu panjenengan langsung mengingatkan, ayo kita harus saling mendukung. Jadi peran Pak Nanang sebagai manajer di sini berfungsi. Pak Nanang luar biasa nggih. Berarti pembagiannya itu panjenengan berdasarkan pemetaan. Sudah dilakukan asesmen sebelumnya dan tujuannya adalah seperti tutor sebaya bisa saling mengisi, take and give. Nah, jadi karena dalam satu kelompok itu pasti ada yang punya kelebihan masing-masing supaya kolaborasinya berjalan, keterampilan berelasinya berjalan. Luar biasa. Kemudian Pak Nanang tadi saya amati, oh iya, anak-anak itu luar biasa ya. Dengan durasi yang panjenengan berikan ketika mengerjakan tugas itu langsung begitu sat-sat gitu. Ini ada yang bagian menulis, memang ada yang bagian ngomong karena dia sukanya ngomong, menceritakan ini, ada yang nulis gitu. Tapi kembali lagi ada yang jiwa anak-anak juga. Sempat tadi saya lihat satu anak itu bukan pasif sebenarnya, dia mau berpendapat Pak Nanang, tapi ada satu teman ceweknya itu langsung lekat gitu. Nah mungkin karena anak cewek ya, dia pengen ngerjakan dulu, jadi temennya akhirnya kalah gitu. Nah itu sebenarnya hal lumrah yang sering kita temui, yaitu alamiah tapi mungkin dengan fungsi manajer saling dukung. Tadi saya lihat Pak Nanang tadi mengingatkan ke ini ya, murid-muridnya itu sudah luar biasa. Tapi terus saya lihat kompak lagi, berarti ya berproses dalam bekerja kelompok, intinya begitu. Nah luar biasa kayak tadi untuk diferensiasi prosesnya juga setelah diskusi anak-anak presentasi juga membawa hasil produknya itu ya. Nah kemudian di akhir sesi Pak Nanang pada tahap refleksi, adakah hal-hal lain atau adakah hal-hal tertentu yang Pak Nanang inginkan dari proses refleksi tersebut? Sebenarnya di terakhir itu sebenarnya saya mau memberikan post-test anak-anak, karena waktunya sudah 1 jam sampai 1 jam lebih gitu. Jadi tadi post-testnya itu saya tunda gitu sebenarnya. Jadi saya belum bisa mengukur sejauh mana efektivitas dari pemahaman seperti di individu ya Pak, dalam berkelompok. Jadi individunya seperti apa itu yang belum tuntas karena memang keterbatasan waktu. Anak-anak waktunya pulang begitu ya Pak ya. Jadi asesmennya ditunda untuk berikutnya. Nah, ini terkait asesmen Pak Nanang dalam satu pembelajaran tatap muka ini. Asesmen apa saja yang sudah diterapkan Pak Nanang mulai dari kegiatan awal sampai dengan akhir itu seperti apa model asesmen? Sebenarnya pertama saya menggunakan pengamatan observasi ke peserta didik, kemudian juga melakukan tanya jawab, terus sebenarnya saya membuat kuesioner untuk peserta didik gitu untuk menuliskan pemahaman dan pengetahuannya belum terlaksana. Tapi sudah masuk dalam rencana berikutnya ini. Dilanjutkan kembali. Berarti ini tidak termasuk akhir materi nih, masih berproses nih, sehingga asesmennya masih as learning dan for learning, masih belum on learning karena belum SAM gitu. Oke, mulai dari panjenengan awal tadi sering diskusi tanya jawab, berarti sifatnya di sini adalah formatif edukasi. Luar biasa Pak Nanang, bagus sekali, menginspirasi. Semoga kedepannya Pak Nanang terus semangat dan berkarya dan membagikan ilmu kepada teman-teman. Pak Nanang, ketika panjenengan mengukur ketika pra dan sekarang sudah selesai observasi, tingkat kepuasan panjenengan mengajar kali ini ya, tingkat keberhasilannya panjenengan deskripsikan berapa persen? Masih 85%. Berapa 25%? Iya, masih beberapa hari yang belum tercapai. Baik. Oke. Masih kurang puas nih, kurang puas namanya. Nah, terkait dengan kurang puas itu rencana tidak lanjut ke depannya apa ini Pak? Akan yang saya lakukan ini saya akan belajar lagi tentang
bagaimana menerapkan itu tadi disiplin yang positif, yaitu saling mendukung antar teman. Itu dari kritik itu saya jelek, kabarnya jelek, itu yang masih menjadi waduh ini saya ini ya. Jadi menyebabkan anak-anak jadi refleksi itu sebenarnya apa yang membuatmu senang hari ini? Ada jawabannya lembut. Enggak senang Pak, aku dihina, aku diejek, bilang gitu ada yang gitu. Jadi saya jadi saya perlu lagi untuk bagaimana anak ini Saling mendukung itu. Harapannya itu kan ketika dilakukan refleksi terhadap pembelajaran. Tapi ini anak-anak refleksi terhadap temannya masing-masing. Gitu. Ya Pak. Tapi itu lumrah ya. Namanya anak-anak. Nah, mungkin tugas kita sebagai guru mengarahkan karena mungkin mereka belum tahu persis ya seperti apa ranahnya itu kemana dan dampaknya apa, mereka masih belum paham. Oke, Pak Nanang, panjenengan sudah hebat hari ini, sudah luar biasa. Nah, terkait rencana tindak lanjut, nah sekarang untuk pengembangan diri, apabila Pak Nanang nantinya mengajar di sesi berikutnya, adakah atau hal apa sajakah yang rencananya ingin dikembangkan oleh Pak Nanang sebagai guru? Untuk di sesi selanjutnya sebagai bentuk pengembangan diri saya belajar tentang bagaimana pertanyaan pemantik peserta didik itu bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran kritis siswa. Critical thinking, 4C ya berarti ya. Dan kemudian juga selanjutnya tentang kemampuan saya sendiri dalam manajemen kelas itu yang penuh Manajemen kelas disiplin positif. Kadang saya itu dikritik teman-teman itu bahwasanya ketika kelas masuk ke kelas itu kadang tidak anak menurut pandangan dari luar itu tidak tertib gitu. Saya juga mikir tidak tertib ya itu tentunya di mana gitu. Mikir kita seperti itu. Mungkin Pak Nanang terlihat sabar Iya, kurang atau bagaimana saya juga Oke. jadi ya saya belajar di situ tentang manajemen kelas. Jadi manajemen kelas terkait disiplin positif ya sama 4C ya, pengembangan ya, kolaborasi, komunikasi, critical thinking dan kreativitas anak. Luar biasa Pak Nanang. Terkait untuk diferensiasi ke depannya Pak Nanang, apakah mungkin juga ada rencana yang ingin dikembangkan? Betul, saya juga masih belajar banyak tentang pemenuhan kebutuhan peserta didik itu betul sekali bahwa ilmu Memang gitu ya. Jadi 1 jam tadi ternyata ketika saya terus cek pernah itu tanya ke anak-anak di akhir sesi itu saya tanya yang menurut saya paling di selama asesmen itu paling lemah di bidang akademik, ternyata dia masih belum memahami apa yang sudah dipelajari selama 1 jam dengan saya itu. Nah itu jadi kaget. Misalnya tentang balik kita sudah berbicara tentang tanda-tanda dan apa. Ternyata ada anak yang bilang balik itu tulisannya gimana? Ternyata masih belum bisa. Iya. Nah itu Ya wajar lumrah karena asing bagi anak lumrah. Jadi dari situ saya terus kemudian belajar. Saya mempelajari ini apa ya? Kesulitan anak ini apa? Dari tadi baca di buku, di PowerPoint, tapi ternyata bukan itu yang menjadi fokusnya. Ternyata apa saya sedang mencari itu? Mindfulness ya Pak ya. Mindfulness membangkitkan fokusnya. Tapi tadi saya lihat Pak Nanang sudah memantik anak-anak dengan mindfulness, dengan tepuk 1, tepuk 2, untuk ya mengembalikan anak-anak yang tadinya mungkin fokusnya berkeliling, jalan-jalan, kembali lagi ke kelas, seperti itu. Oke, semangat Pak Nanang, luar biasa. Tidak terasa lini masanya sudah mendekati sesi akhir, sudah masuk modul 3 ya. Cepat setelah ini selesai, insya Allah C-nya ini menghilang, tinggal GB guru penggerak. Luar biasa Pak Nanang, terima kasih saya sudah diizinkan silaturahim ke sekolah panjenengan hari ini dalam rangka supervisi akademik. Nanti berjumpa lagi pada Lokakarya 4
Dan pada PI 5 nanti saya menemani panjenengan untuk melakukan coaching pasca observasi dengan rekan sejawat. Jadi saya ketika supervisi tidak harus ada ibu ya. Oh tidak, iya. Hanya waktu coaching Pasca observasi. Terima kasih Pak Nanang, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak Nanang? 16.